Teman-teman, pagi hari ini kita menyampaikan sebuah kisah seorang pemuda di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya begitu terkenal di langit, tapi tidak begitu terkenal di bumi. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan kepada sahabat, "Wahai para sahabatku, suatu saat nanti akan datang ke kota ini seorang pemuda. Apabila beliau telah sampai di sini, maka kalian mintalah doa kepadanya." Lalu sahabat merasa heran. Apa gerangan, apa kelebihan, apa keunggulan seorang pemuda tersebut? Pemuda ini berasal dari negeri Yaman. Kepribadiannya sederhana, ekonominya tidak begitu melejit, namun kepatuhan terhadap orang tua di atas rata-rata manusia normal. Suatu ketika si pemuda bercerita dengan ibunda tercinta. Lalu ibunda menyampaikan pesan kepada anaknya, "Wahai anakku, ingin rasanya ibu berangkat pergi ke Mekah melaksanakan haji." Dalam benak si pemuda tadi merasa gelisah, gulana, sementara segi ekonomi keuangan tidak memungkinkan untuk berangkat naik haji ke Mekah bersama ibunda tercinta. Terbesit dalam hati, bagaimana caranya kiranya ibu bisa saya bawa berangkat naik haji ke Mekah. Lalu si pemuda tadi membeli anak domba. Setiap pagi, setiap sore anak domba digendong naik bukit turun bukit, sampai-sampai orang sekampung menyebut beliau si pemuda yang gila, si pemuda yang tidak normal lagi. Berselang beberapa bulan kemudian musim haji pun tiba. Lalu si muda mengucapkan kepada ibunya, "Wahai ibunda tercinta, kini tibalah saatnya kita berangkat naik haji ke Mekah." "Lalu dengan apa kita berangkat, anakku?" Apa jawab si pemuda? Si pemuda menggendong ibunya dari negeri Yaman ke Mekah, ratusan kilo. Rupanya itulah yang terniat dalam hatinya. Setiap pagi tadi, setiap sore tadi, beliau menggendong anak domba agar si pemuda sanggup menggendong ibunya dari negeri Yaman ke negeri Mekah. Sesampai di negeri Mekah, pelaksanaan haji pun berjalan. Suatu ketika ibunda bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, mintalah kepada Tuhanmu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa permintaanmu." Lalu apa jawab si pemuda? "Cukuplah kebahagiaan ibu yang saya pikirkan. Kalaulah kiranya ibu telah bahagia, tidak mungkin seorang ibu membiarkan anaknya berada dalam kesengsaraan." Itu kelebihan si pemuda yang pertama. Lalu apa kelebihan si pemuda yang kedua? Si pemuda ini tidak pernah makan duluan sebelum ibunya makan. Ketika ibunya makan, dia melihatnya, dia memperhatikannya, dia menemaninya. Teman-teman, siapakah pemuda itu? Pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni. Namanya begitu terkenal di langit, dikenal oleh para malaikat, tetapi tidak begitu terkenal di bumi. Inilah yang disebut dengan Rasulullah. Apabila seorang pemuda tadi sampai ke negeri ini, maka kalian mintalah doa kepadanya. Doanya sangat makbul. Untuk itu teman-teman, saran kita pagi hari ini, tetaplah menyayangi ibunda tercinta, tetaplah memberikan yang terbaik kepada ibunda tercinta, tetaplah menghormatinya. Boleh jadi jabatan kita hari ini melejit tinggi, tetapi di mata ibunda tercinta kita tetap berada di posisi paling bawah, anak yang masih kecil. Tetaplah menyapa dengan santun,
hendaklah bergaul dengan mereka dengan sopan. Sebanyak apapun harta kita, itu tidak ada gunanya kalau kebahagiaan ibunda tercinta tidak menyertainya. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang anak bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya beserta orang tua saya setiap saat, setiap hari meminta harta yang saya miliki. Lalu bagaimana?" Kata sahabat. Apa kata baginda Rasulullah? Anak dan harta itu adalah milik orang tua. Jadi bagi kita kaum laki-laki, kita dan harta kepunyaan kita itu adalah milik orang tua. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.